Halo, perkenalkan nama saya Dwi Sinta Lantang, NIM 231420146, kelas A2 semester 2. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Promosi Kesehatan. Definisi: kanker kolorektal adalah pertumbuhan sel maligna pada jaringan kolon dan atau rektum. Kanker ini merupakan salah satu jenis keganasan yang paling banyak ditemukan dan memiliki mortalitas tinggi. Di Indonesia, berdasarkan Global Burden of Cancer Study (GLOBOCAN) dari WHO tahun 2020, kanker kolorektal menempati peringkat keempat dengan kasus baru 34.189 pasien atau setara dengan 8,6%. Terbentuknya kanker kolorektal dipengaruhi oleh berbagai faktor: riwayat adenoma kolon, inflammatory bowel disease, merokok, konsumsi alkohol, indeks massa tubuh (IMT) yang tinggi, dan riwayat keluarga dengan kanker kolorektal dilaporkan meningkatkan risiko terbentuknya kanker kolorektal. Sementara itu, aktivitas fisik moderat selama 30-60 menit per hari dan diet tinggi serat dilaporkan mampu menurunkan risiko. Pasien dengan kanker kolorektal umumnya mengeluarkan fesis berdarah, nyeri perut, perubahan pola BAB, dan gejala umum seperti lemah dan penurunan berat badan. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menunjang diagnosis adalah kolonoskopi, penanda tumor CEA dan CA99, dan pencitraan seperti CT scan, MRI, atau USG abdomen. Etiologi kanker kolorektal belum diketahui pasti dan dipercaya bersifat multifaktoral. Kanker kolorektal dapat bersifat familial atau diturunkan, tetapi 70% kasus merupakan kasus sporadik. Kanker kolorektal dapat terjadi pada semua orang tanpa riwayat keluarga, di mana lebih sering terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Kasus sporadik ini sebagian besar terkait dengan faktor risiko dari lingkungan. Sementara kanker kolorektal yang bersifat diturunkan dapat terjadi pada usia lebih muda atau kurang lebih dari 50 tahun. Sindrom kanker kolorektal bawaan yang paling umum ditemukan berhubungan dengan familial adenomatous polyposis, FAP, associated polyposis, MAP, dan Lenz syndrome atau hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC). Beberapa penyakit yang dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal diantaranya inflammatory bowel disease (IBD), colitis ulceratif, dan penyakit Crohn, terutama jika terdapat di daerah ileokolon. Gejala kanker kolorektal biasanya baru menimbulkan gejala ketika sel kanker sudah makin berkembang. Gejalanya bervariasi tergantung pada ukuran dan lokasi kanker. Ada beberapa gejala kanker kolorektal yang dapat muncul adalah: yang pertama diare, yang kedua sembelit, yang ketiga buang air besar terasa tidak tuntas, yang keempat berat badan turun tanpa sebab yang jelas, yang kelima pendarahan pada rektum bagian ujung usus besar, yang keenam buang air besar berdarah, yang ketujuh mual, yang kedelapan muntah, yang kesembilan perut terasa nyeri, kram atau kembung, dan yang terakhir tubuh mudah lelah. Komplikasi yang dapat muncul akibat kanker kolorektal adalah obstruksi perdarahan saluran cerna bagian bawah dan perforasi kolon. Perforasi kolon juga merupakan komplikasi dari divertikulitis. Komplikasi juga dapat muncul setelah tindakan operasi, seperti infeksi dan risiko kebocoran anastomosis. Komplikasi lainnya meliputi perdarahan, tromboemboli, dan komplikasi pasca radiasi. Patofisiologi kanker kolorektal dimulai dari transformasi sel epitel normal kolon menjadi lesi prekanker dan pada akhirnya menjadi karsinoma invasif. Proses transformasi tersebut diduga melibatkan mutasi genetik, baik bersifat somatik maupun turunan.
Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kanker kolon ataupun kanker rektum seringkali berasal dari polip adenomatosa yang berubah menjadi invasif dalam waktu 10-15 tahun. Oleh karena itu, pengangkatan polip adenomatosa dilaporkan mampu menurunkan risiko kanker kolorektal. Sejauh ini terdapat 3 jalur molekular utama yang dihubungkan dengan patofisiologi kanker kolorektal, yaitu instabilitasi kromosom, mismatch repair, dan hipermetilasi. Analisis genetik molekul ini menjadi dasar perkembangan kit tes molekuler dan manajemen kanker kolorektal. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium klinis. Pemeriksaan laboratorium terhadap karsinoma kolorektal bisa untuk menegakkan diagnosa maupun monitoring perkembangan atau kekambuhannya. Pemeriksaan terhadap kanker ini antara lain pemeriksaan darah, Hb, elektrolit, dan pemeriksaan tinja yang merupakan pemeriksaan rutin. Anemia dan hipokalemia kemungkinan ditemukan oleh karena adanya perdarahan kecil. Perdarahan tersembunyi dapat dilihat dari pemeriksaan tinja. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi pada kanker kolorektal adalah terhadap bahan yang berasal dari tindakan biopsi saat kolonoskopi maupun reseksi usus. Hasil pemeriksaan ini adalah hasil histopatologi yang merupakan diagnosa definitif dari pemeriksaan histopatologi. Inilah dapat diperoleh karakteristik berbagai jenis kanker maupun karsinoma di kolorektal ini. Yang ketiga ada radiologi pemeriksaan. Radiologi yang dapat dilakukan yaitu foto polos abdomen atau menggunakan kontraks. Teknik yang sering digunakan adalah dengan memakai double contrast barium enema yang sensitivitasnya mencapai 90% dalam mendeteksi polip yang berukuran lebih dari 1 cm. Teknik ini jika digunakan bersama-sama sigmoidoskopi merupakan cara yang hemat biaya sebagai alternatif pengganti kolonoskopi untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi kolonoskopi, atau digunakan sebagai pemantauan jangka panjang pada pasien yang mempunyai riwayat polip atau kanker yang telah dieksisi. Risiko perforasi dengan menggunakan barium enema sangat rendah, yaitu sebesar 0,02%. Jika terdapat kemungkinan perforasi, maka sebuah kontraks larut air harus digunakan daripada barium enema. Dan yang terakhir ada kolonoskopi. Kolonoskopi dapat digunakan untuk menunjukkan gambar seluruh mukosa kolon dan rektum. Prosedur kolonoskopi dilakukan saluran pencernaan dengan menggunakan alat kolonoskop, yaitu selang lentur berdiameter kurang lebih 1,5 cm dan dilengkapi dengan kamera. Kolonoskopi merupakan cara yang paling akurat untuk dapat menunjukkan polip dengan ukuran kurang dari 1 cm dan keakuratan dari pemeriksaan kolonoskopi sebesar 94%. Lebih baik daripada barium enema yang keakuratannya hanya sebesar 67%. Kolonoskopi juga dapat digunakan untuk biopsi, polipektomi, mengontrol peredaran darah, dan dilatasi dari struktur. Kolonoskopi merupakan prosedur yang sangat aman di mana komplikasi utama perdarahan, komplikasi anestesi, dan perforasi hanya muncul kurang dari 0,2% pada pasien. Diagnosis kanker kolorektal dapat terdeteksi sedini mungkin melalui screening. Dengan begitu, peluang sembuh dari penyakit ini semakin besar. Ada beberapa macam screening untuk kanker kolorektal, yaitu yang pertama pemeriksaan tinja yang meliputi tes darah samar dan deteksi sel kanker pada tinja dapat dilakukan untuk mendeteksi dini kanker kolorektal. Tergantung jenisnya, dokter dapat menyarankan agar screening dilakukan tiap 1-3 tahun sekali. Yang kedua, sigmoidoskopi dilakukan dengan memasukkan selang tipis berkamera dari anus ke bagian bawah kolon. Tes ini dilakukan tiap 5-10 tahun sekali, disertai tes darah samar setiap tahun. Yang ketiga, kolonoskopi hampir sama seperti sigmoidoskopi. Bedanya, selang yang digunakan pada kolonoskopi memiliki ukuran lebih panjang. Prosedur ini disarankan untuk dilakukan tiap 10 tahun sekali. Yang keempat, kolonoskopi virtual CT sonografi. Virtual dilakukan dengan menggunakan mesin CT scan
Tes ini menampilkan gambar usus besar secara keseluruhan untuk dianalisis. Kolonoskopi virtual disarankan untuk dilakukan tiap 5 tahun sekali. Pada pasien yang menunjukkan gejala kanker kolorektal, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan berikut. Yang pertama, kolonoskopi. Dilakukan untuk memeriksa seluruh bagian rektum dan kolon. Jika diduga terdapat kelainan di area rektum atau kolon, dokter akan melakukan biopsi pengambilan sampel jaringan di area tersebut untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Yang kedua, pemeriksaan tumor pada jaringan yang dibiopsi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi gen, protein, dan atau zat lain yang terkait dengan sel tumor. Tes ini dapat membantu dokter menentukan metode pengobatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, tes darah. Tes darah dilakukan untuk menghitung kadar sel darah merah agar diketahui apakah terjadi perdarahan pada rektum atau kolon. Tes darah juga dilakukan untuk menghitung kadar sarcinoembryonik antigen CA yang bisa menjadi tanda perkembangan stadium kanker. Yang terakhir, pemindaian. Pemindaian dapat dilakukan dengan USG, CT scan, PET scan, atau MRI untuk melihat lokasi dan ukuran sel kanker serta apakah kanker telah menyebar ke organ tubuh lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.